di mana ia harus mengurus semua keluarganya, namun mereka tak henti-henti mempermalukan Joy karena pernikahannya yang rusak atau gagal. Dari sana, Joy mulai merapikan hidupnya. Ia terpicu untuk hidup lebih baik. Kemudian, ia mulai mengingat-ingat mimpinya. Lalu, Joy ingat bahwa dulu ia pernah membuat tali hewan peliharaan di mana produk tersebut sangatlah canggih. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Ufa Lutfiana di program acara Ngopi, Ngobrolin Film. Buat Sobat Bisnis Hack, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi. Kalian pernah gak sih punya mimpi tapi merasa sangat mustahil buat ngegapainya? Seolah-olah lingkungan dan keadaan sama sekali gak bisa mendukung mimpimu. Bahkan dari keluargamu sendiri malah gak percaya dan ngerendahin mimpimu. Kalau pernah, jangan ngerasa sendiri ya. Film Joy mau banget nih nemenin kamu buat kasih nutrisi semangat ngejar mimpi kamu. Film ini bercerita tentang kehidupan Joy yang kaya akan mimpi-mimpinya dari kecil. Namun hidupnya berubah ketika kedua orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Joy bertempat tinggal di New York sebagai agen pemesanan maskapai penerbangan. Dia juga tinggal satu rumah bersama nenek, mantan suami, ayah, ibunya yang mengidap depresi serta kedua anaknya. Pada mulanya, Joy tak tahu harus memulai hidupnya dari mana. Namun, neneknya memberikan dorongan pada Joy dan berkata bahwa Joy akan tumbuh menjadi wanita yang kuat dan cerdas. Setiap saat, neneknya selalu menyemangati Joy hingga dewasa. Ia selalu berkata bahwa hidup Joy memang tak berjalan seperti semestinya. Namun, harapan tak pernah berakhir. Begitupun dengan ujian hidupnya yang semakin rumit, di mana ia harus mengurus semua keluarganya, namun mereka tak henti-henti mempermalukan Joy karena pernikahannya yang rusak atau gagal. Dari sana, Joy mulai merapikan hidupnya. Ia terpicu untuk hidup lebih baik. Kemudian, ia mulai mengingat-ingat mimpinya. Lalu, Joy ingat bahwa dulu ia pernah membuat tali hewan peliharaan di mana produk tersebut sangatlah canggih. Yakni tak membuat hewan tercekik, juga tali tersebut dibuat agar anti kutu. Sehingga hewan peliharaan tetap bisa terlindungi saat menggunakan produk tersebut. Namun Joy kesal, mengingat ibunya tak dapat membantu mematenkan temuan Joy pada saat itu. Dari kecil Joy memang gemar menciptakan sesuatu. Hingga pada suatu hari saat ibunya sedang menonton TV di kamarnya, ia selalu saja membuat kamar tersebut kotor dan berantakan. Joy selalu membersihkan dan mengepelnya menggunakan kain. Kemudian, neneknya mendorong Joy untuk mengejar ambisinya dalam menciptakan sesuatu. Lalu Joy memiliki ide perihal kegiatan yang sering ia lakukan. Dan ia merasa kesusahan karena hal tersebut, yakni menciptakan kain pel konvensional. Lalu, ia mendesain ulang benda tersebut agar memiliki bentuk yang fleksibel dan mudah digunakan. Ia juga membuat model alat pelnya memiliki pemeras praktis. Kemudian, ia melihat ayahnya menemukan pacar barunya yang bernama Trudy. Joy sama sekali tak memusingkan keinginan anggota keluarganya, kecuali ucapan-ucapan neneknya dan ibunya yang selalu membuatnya semangat. Lalu, Joy dikenalkan dengan Trudy pada saat ia sedang membuat kain pel praktis. Hal itu membuat Trudy memberikan investasi pada produk Joy. Lalu mereka menghubungi perusahaan yang ada di California untuk memproduksi kain pel yang sudah didesain oleh Joy. Selang beberapa waktu setelah kain pel praktis jadi, Joy bersama temannya menjual kain pel tersebut di jalanan. Namun, tak ada seorang pun yang membelinya. Hingga Joy memiliki ide untuk pura-pura menjadi pembeli dan temannya sebagai pedagang agar dapat menarik konsumen lain. Hal tersebut berhasil membuat orang-orang penasaran dengan produknya. Namun sayangnya polisi seketika datang menghampirinya dan ia mengusir mereka karena sudah menyalahi aturan dengan berjualan sembarangan. Produk Joy juga disita oleh pihak polisi. Joy sangat kesal dan sedikit pupus. Namun kejadian tersebut ternyata diperhatikan oleh mantan suaminya hingga ia menawarkan untuk bertemu temannya yang bekerja di produk pemasaran berupa iklan TV. Joy menyetujui hal tersebut dan ia langsung bergegas pergi
Sesampainya di sana, ia bertemu dengan kepala pemasaran iklannya, namun Joy malah dihina karena dianggap tidak memiliki produk yang layak jual. Joy geram dan menunjukkan fungsi dari alat tersebut, hingga kepala pemasaran langsung takjub melihat benda yang Joy bawa. Ia berkata bahwa Joy harus dapat memproduksi 50.000 unit kain pel praktis. Joy sangatlah bersemangat. Hingga hari syuting produknya tiba. Ia dengan semangat menonton bersama keluarganya di rumah. Namun, hal yang tak diduga terjadi. Artis yang memperagakan kain pel Joy malah tak tahu bagaimana cara kerja kain pel tersebut. Hal itu membuat penonton tak ada yang membeli produknya. Joy sangat kecewa, mengingat ia sudah membayar biaya iklan yang lumayan besar, namun produknya tak satu pun terjual. Namun lagi-lagi, Joy tak pantang menyerah. Ia selalu cekatan dalam berpikir. Joy langsung menghampiri ketua pemasaran dan menuntutnya, namun ketua pemasaran menyalahkan produknya. Joy tak tinggal diam. Ia bersikeras untuk membela bahwa yang salah adalah talent yang memperagakan kain pelnya. Kemudian, ketua pemasaran memberikannya kesempatan dengan catatan agar Joy yang langsung memperagakan kain pelnya. Joy langsung menyetujuinya. Hari syuting tiba, Joy sudah siap. Namun, saat acara dimulai, Joy malah mengalami demam panggung, sehingga ia sempat tak bergerak sama sekali. Lalu temannya memiliki ide dengan menelpon acara tersebut, sebagai pancingan agar Joy dapat menerangkan produknya. Hal itu membuat produknya banyak terjual. Joy sangat senang sekali. Kian hari produknya makin banyak sekali yang terjual. Namun, masalah datang lagi. Ketika Joy dituntut untuk membayar royalti perihal gugatan paten produknya karena serupa. Hal tersebut memaksa Joy untuk selalu membayar $50.000 kepada pria Hong Kong. Joy kemudian penasaran, mengapa bisa tiba-tiba produknya yang membludak namun orang lain tiba-tiba mempatenkan produk tersebut. Joy bergegas pergi mengunjungi pabrik yang mempatenkan produknya. Lalu sesampainya di sana, ia bertemu dengan Gerhard. Gerhard menjelaskan bahwa pabrik tersebut berpusat di Texas dan Derek Marham yang menagihnya royalti. Joy mengatakan kecurigaannya terhadap pabrik yang mengaku sudah mempatenkan produk Joy dan ia merasa diperas. Kemudian Joy meminta untuk melihat cetakan pembuat kain pel milik mereka. Namun tak diperbolehkan. Joy kemudian meminta izin untuk ke toilet. Tanpa disangka, ia justru menemukan tembusan pintu menuju gudang dari pabrik tersebut. Lalu, ia melihat desain dari kain tersebut yang menjiplak produknya. Hanya saja, Gerhard langsung memanggil polisi dan menangkap Joy. Sehingga, Joy harus membayar denda karena sudah menerobos pabrik tanpa izin. Hal itu membuat Joy bangkrut dan memiliki tagihan hutang yang tak sedikit. Keluarganya menghina Joy dan menyalahkan Joy, termasuk Trudy, pacar ayah Joy. Hal itu membuat Joy sangat terluka. Ayahnya juga sudah menyiapkan notaris yang harus ditandatangani Joy untuk menyatakan bahwa usahanya telah bangkrut. Joy yang mendapatkan omongan dari sana-sini untuk dapat menyerah langsung pasrah dan menandatangani berkas tersebut. Namun, keesokan harinya Joy tak dapat mempercayai hak paten produknya. Ia mencari tahu dan meriset. Ia juga menghubungi Tuan Christopher yang ada di Hong Kong, yakni orang yang mempatenkan produk Joy. Hal itu membuat Joy harus pergi ke Texas, menemui Derek Marham. Lalu ia memberitahunya bahwa ia hanya bingung perihal produk yang dipatenkan Tuan Christopher. Namun, orang tersebut malah tidak mengetahui nilai jual dari produk tersebut. Dan ia mendesak Derek Marham agar mengatakan hal yang sejujurnya, atau malah akan Joy selesaikan melalui hukum atas tuduhan penipuan hak cipta. Juga penipuan kesamaan produk yang nyatanya tak sama. Derek Marham kemudian tak punya pilihan lain. Ia mengakui kesalahannya dan akan mengembalikan uang royalti Joy, beserta tambahan uang serta bunganya. Hal tersebut membuat Joy sangat senang. Namun, lagi-lagi cobaan hidupnya memanglah luar biasa. Ia mendapat kabar bahwa neneknya meninggal. Joy menangis
Dia menangis sejadi-jadinya karena dia ingat orang yang selalu menyemangati Joy sampai berada di puncak kesuksesannya adalah neneknya. Setelah Joy berhasil mengikhlaskan kepergian neneknya, ia berhasil menjadi pengusaha pel praktis yang sukses. Ia juga bahkan dapat memasarkan produk orang lain di perusahaannya. Joy pun selalu banyak berbuat baik kepada orang-orang yang nasibnya kurang beruntung. Karena ia tahu bagaimana rasanya di posisi orang tersebut. Poin inspiratif pada film ini yakni karakter Joy mampu memberikan suntikan semangat di mana ia mengingatkan kita untuk tak pantang menyerah dan mengubah fokus utama hidup kita yakni ke arah positif. Maka hal baik tentu akan mengikuti. Joy juga mengajarkan kita untuk selalu tangguh apapun latar belakang hidup kita. Selama kita mau berjuang, takkan ada usaha yang mengkhianati hasil. Bagaimana menurut kalian? Sudah setangguh apa sih kira-kira kalian dalam memperjuangkan mimpi atau bisnis yang sedang kalian jalanin? Yuk sharing dengan cara komen di bawah ini. See ya!